Kabar Cirebon jadi bagian dari jejaring pikiran rakyat media network dengan konten yang disajikan berupa ragam informasi yang dikemas dalam bentuk berita, fitur, foto, dan bentuk jurnalistik lainnya. Konten yang kabar berita sajikan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Kabar Cirebon sebagai media online yang mengedepankan objektivitas, aktualitas, dan faktualitas dengan kecepatan, ketepatan berita menjadi perhatian khusus dalam menyampaikan informasi. Berusaha mengekspor berbagai macam potensi di sekitar wilayah Ciayu Majakuning. Jika biasanya seorang wartawan mewawancarai narasumber, maka pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang wartawan, yaitu Bapak Ismail Marzuki di kantor DPRD Cirebon. Langsung saja, ini dia beberapa pertanyaan yang kami tanyakan pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai terkait tugas lapangan tentang etika profesi komunikasi. Saya sendiri Rama Fadia Sofi dengan NIM 2102111020. Dengan Bapak Ismail Marzuki, saya ingin bertanya tentang bagaimana deskripsi pekerjaan atau profesi wartawan yang sedang Bapak gulati. Secara keseharian ya, tentunya tugas kita sebagai wartawan mencari berita di lapangan sesuai dengan job desk atau penugasan dari media saya. Kebetulan saya ditugaskan di wilayah Sumber, khususnya Pemkab dan sekitarnya, baik di job politik dan pemerintahan maupun hukum ya. Dan secara penugasan ya, jadi saya menulis berita atau mencari berita berada di wilayah sekitar sini. Jadi mencari beritanya langsung ke lapangan. Kemudian apa tugas Bapak jabatan saat ini? Di media saya sebagai wartawan lapangan. Sudah berapa lama kalau boleh tahu menekuni Belum lama ya. Media? Belum lama, kalau di media saya yang sekarang ini baru 8 tahun. Di media sebelumnya di online ada 2 tahun dan di media kampus juga saya sempat menggeluti. Jadi berawal dari media kampus, belajar menulis di media kampus, kemudian saya ditawari teman untuk mengisi online selama 2 tahun. Setelah itu ditawari lagi masuk ke Kabar Cirebon sampai sekarang. Kemudian apa sih keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis? Pertama tentunya harus bisa menulis ya, meskipun karena ini wartawan itu adalah profesi, jadi meskipun kuliah kita bukan di jurusannya atau tidak dilihat, kalau punya keahlian menulis dan terutama soal menulis berita, ya bisa saja perusahaan media itu merekrut wartawan atau merekrut orang tersebut. Secara kuliah beda, tidak linear dengan apa yang waktu belajar di kampus. Kemudian harus memahami kode etik ya, tentunya sebagai jurnalis itu kita berpegangan pada kode etik jurnalistik yang itu sudah ada dan sudah diwajibkan oleh Dewan Pers. Setiap wartawan harus menerapkan atau menjalani aktivitas kesehariannya dalam mencari berita itu memenuhi dengan kode etik yang sudah diterapkan oleh Dewan Pers itu sendiri.
Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa pentingnya memahami etika dalam profesi kewartawanan? Supaya kita tidak terjerumus dalam arti ketika seorang wartawan tidak mengikuti atau menerapkan kode etik jurnalistik, tentunya akan keluar dari jalur jurnalis itu sendiri. Artinya bisa dalam berita itu nantinya bisa saja digugat atau disomasi ataupun bahkan bisa kerana pidana karena tidak memenuhi unsur-unsur jurnalistika. Karena apa? Karena ya itu tadi tidak memahami kode-kode jurnalistik yang harusnya dipakai oleh seorang wartawan atau jurnalis. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memaknai contoh penerapan etika dalam profesi jurnalis sehari-hari? Memaknainya tentu ya kita sebagai wartawan harus mengikuti apa yang ada dalam kode jurnalistik itu. Jadi kalau kita maknai kode jurnalistik hanya sebagai misalnya bukan kewajiban atau hal yang harus dilakukan oleh seorang wartawan, tentu tentunya kita akan terjerumus atau bahkan bisa kena pidana gitu ketika ada salah satu pihak yang dirugikan melalui pemberitaan yang kita tulis atau kita buat dalam media kita. Kemudian, adakah etika jurnalis khusus terkait code of conduct atau integritas pribadi dalam perusahaan Bapak? Misalnya institusi Islam, ada tuntutan etika Islami dan sejenisnya. Kebetulan tidak ada ya, karena kita di media saya itu umum, artinya tidak mengharuskan berpakaian Islami atau aksesorisnya jangan menggunakan. Bahkan kita dikasih ID card pun tidak harus oleh perusahaan itu digantungkan atau dikawinkan. Karena meskipun kita punya ID card, punya sertifikat dari Dewan Pers, kita tidak harus menunjukkan itu. Artinya tidak ada spesifikasi jurnalis itu etika dalam perusahaannya harus seperti ini atau harus meliput berita yang ini saja, misalnya tidak boleh berita-berita yang artinya ditentukan oleh kantor seperti itu, tidak. Kemudian, bagaimana kesulitan Anda dalam menjaga citra positif bagi lembaga, instansi atau perusahaan Bapak sendiri? Kesulitan atau tantangannya tentu ya ketika kita misalnya dihadapkan oleh orang-orang yang belum memahami bahwa berita itu adalah jurnalistik, dan ini pernah produk jurnalistik yang sudah ditayangkan oleh media saya itu digugat, hanya saja digugatnya atau dilaporkannya itu tidak ke Dewan Pers, melainkan langsung ke pihak PPH atau pihak kepolisian. Bagaimana pentingnya mengikuti sertifikat profesi wartawan? Apa Bapak sudah pernah mengikutinya? Tentu itu sangat penting karena sebagai tolak ukur bahwa wartawan itu sudah kompeten atau belum. Nah, jadi saya pikir wartawan itu semuanya harus mengikuti uji kompetensi itu yang diberikan oleh Dewan Pers, karena yang menguji wartawan langsung itu adalah Dewan Pers. Kalau tidak mengikuti berarti masih diragukan, masih menjadi tanda tanya ini wartawan benar atau wartawanan gitu ya. Karena yang berhak mengeluarkan sertifikat atau lisensi sertifikat bahwa wartawan ini layak atau kompeten atau tidak adalah Dewan Pers. Kayak kemarin
PWI Kabupaten Cirebon juga ikut membantu kegiatan PWI Jabar yang diselenggarakan di Cirebon ya. UKW atau komunikasi wartawan itu selesai di Cirebon yang diikuti oleh 61 wartawan. Nah di situ juga ada beberapa wartawan dari 61 itu yang tidak lulus atau tidak kompeten oleh setelah diuji selama 2 hari itu ada 15 orang. Berarti wartawan ini tidak sembarang kalau mau benar-benar menjadi wartawan, dan lisensi sertifikatnya tidak sangat penting sebagai bukti bahwa kita ini sudah kompeten dalam profesi kita menjadi profesi kita sebagai jurnalis. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam menggulati profesi jurnalis. Tadi tantangannya yang saya sebutkan di awal ya tantangan diantaranya. Jadi selain ada teror, selain ada ancaman, ada juga kita dilaporkan ke APH, itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Karena sebagai jurnalis ini tentunya kita harus tahu konsekuensi kita ketika misal berita belum berimbang atau hanya sepihak, itu jangan dulu kita tulis atau kita naikkan dalam media kita, karena nanti bisa berbahaya. Karena ketika kita memuat atau media kita memuat tanpa ada konfirmasi pihak lain, sedangkan ada yang dirugikan, itu akan berimbas pada kita sendiri dan media atau perusahaan media kita. Kemudian apa suka duka menjalani profesi jurnalis di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini? Di era globalisasi ini sekarang muncul artificial intelijen ya, AI namanya, itu menjadi tantangan tersendiri. Tidak hanya bagi jurnalis, bagi perusahaan media juga menjadi tantangan tersendiri, karena dunia digital sekarang ini mampu menjadi wartawan itu kemudian perusahaan media menjadi disrupsi ya rasanya. Karena ada dunia digital yang dapat mempermudah pembaca untuk mendapatkan akses. Hanya saja terkadang pembaca ini tidak harus pintar-pintar memilah bahwa informasi ini benar atau tidak ya. Informasi yang valid tidak, harus di cross check ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi kami seorang jurnalis maupun perusahaan medianya, karena perusahaan media sekarang tentunya income untuk mendapatkan cuan tentunya berkurang karena pengaruh dunia digital. Misalnya para pengiklan sudah beralih ke medsos atau platform-platform yang ada di dunia digital. Ya, tentu saja seperti misalnya YouTube ataupun Instagram dan yang lainnya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Dan itu perlu disikapi bahwa jika media tetap konvensional, tetap seperti dulu ya, tidak mengikuti zaman, tentu akan bisa jadi punah gitu nanti. Kemudian bagaimana perkembangan aktivitas digital jurnalisme atau jurnalis online di perusahaan saya Harian Kabar Cirebon itu awalnya kan hanya berupa koran dan sekarang pun masih koran tetap masih berjalan. Seiring perkembangan zaman, dunia digital semakin hebat, akhirnya disediakanlah media online. Jadi di kami juga selain ada cetak masih jalan, online juga tetap jalan ya.
selain website online berita, portal berita, kita juga menyediakan Instagram, kemudian Facebook dan medsos lainnya untuk menyebarkan informasi atau berita yang diupload dalam misalnya dalam website kita. Kemudian media online apa saja yang dimanfaatkan oleh institusi Bapak? Media online ya. Selain website paling di medsosnya itu ya ada Instagram, ya, ada Twitter, ada Facebook, dan share WA paling kalau di media online. Mungkin cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk kita. Yang membuat sekolah baru jangan sampai berdekatan dengan sekolah.